setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, karena Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Oh Engkau baik Tuhan. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji, puji Yesus. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Oh katakan Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu untuk selamanya. Kau tidak pernah berubah Tuhan Yesus, dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Mari kita terus naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan Kau baik Tuhan. Engkau sangat baik, sangat baik Yesus. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan, sebab Kau baik Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik,
Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh anugerah-Mu Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami Yesus. Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang terus menyertai setiap kita, amin. Karena kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Karena bersama-Mu Tuhan segalanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan membelah laut bagi umat-Nya, menghalau musuh dari mata mereka. Allah yang sama itu akan menolong kita, yang hidup oleh iman dan firman-Nya. Tuhan membelah laut bagi umat-Nya, menghalau musuh dari mata mereka. Allah yang sama itu akan menolong kita, yang hidup oleh iman dan firman-Nya. Bersama Yesus segalanya mungkin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami mukjizat. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan membelah laut bagi umat-Nya, menghalau musuh dari mata mereka. Allah yang sama, Allah yang sama itu akan menolong kita, yang hidup oleh iman dan firman-Nya. Bersama Yesus, bersama Yesus segalanya mungkin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus
sama-sama kita deklarasikan. Bersama Yesus tiada yang mustahil. Amin. Bersama Yesus segalanya mungkin. Bersama Yesus segalanya mungkin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami mukjizat. Bersama Yesus, bersama Yesus segalanya mungkin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami, melihat dan mengalami, melihat dan mengalami mukjizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Benar Tuhan, bersama Engkau Tuhan, kami pasti akan mengalami mukjizat ya Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, we want to set our eyes upon you ya Tuhan. Kami mau mengarahkan mata kami terus kepada Kristus ya Tuhan. Biar Engkau berikan setiap kami visi yang baru Tuhan. Rencana kami ya Tuhan, apa yang kami rencanakan tahun ini, biar ada Kristus di dalam rencana kami. Biar semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biar tahun ini Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Biar hati kami boleh terus mendekat kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena Engkaulah pusat kehidupan kami, satu-satunya sumber nafas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hati
Setiap kami Tuhan boleh seperti Maria ya Tuhan, yang selalu duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Silence the noise in our heart ya Tuhan, biar kami boleh lebih jelas lagi mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan-Mu di tahun ini bagi kami semua Tuhan. Berikan kami mata ya Tuhan, yang selalu memandang kepada Kristus ya Tuhan. Bukan keadaan di sekeliling kami, tapi dengan penuh harapan hanya pada Kristus. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berdaulat ya Tuhan. Di bumi dan di surga Engkau yang memegang segala kedaulatan di bumi ya Tuhan. Semuanya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami kuat di dalam-Mu. Oh, kami akan terus mengikuti-Mu. Tiada tempat yang terbaik selain di hadirat-Mu. Mari umat Tuhan, nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan pagi ini. Kami mau lebih lagi akan Kau Tuhan. Kami mau lebih lagi akan Kau Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar kemanapun kami pergi Tuhan, hadirat-Mu menyertai kami ya Tuhan. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Selamanya Tuhan akan terus mengiring-Mu ya Tuhan, dengan pujian kami ya Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, hanya di dalam Yesus. Kataku bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Deeper in love with you, God. Deeper in love with you, God. Kaulah kekasih jiwa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang terindah Tuhan, melebihi segala yang ada di dunia ini Tuhan. Biar semakin hari kami boleh semakin mengasihi-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Nyatakan isi hatimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Nah, segenap hati nyanyikan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Benar Tuhan, biar kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi daripada tahun sebelumnya ya Tuhan. Biar kami boleh lebih dekat lagi dengan Engkau dari tahun sebelumnya ya Tuhan. Oh, biar kami boleh Tuhan, oh, taat lebih lagi kepadamu dari tahun-tahun sebelumnya ya Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar kerinduan isi hati kami ya Tuhan. We just want You more, oh God. We just want You more, oh God. Kami mau lebih lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi nyanyi di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Saudara, saat kita menyanyikan lagu, waktu saya menyanyikan lagu ini, ada satu perasaan intimasi dengan Tuhan Yesus.
Mari kita angkat tangan kita nyanyikan lagi. Ayo saudara, izinkan Roh Kudus membawa saudara semua untuk berintimasi dengan Kristus. Inilah kerinduan kita semua, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan online. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mau berintimasi dengan Kristus. Ayo saudara, lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ayo semua saudara angkat tangan saudara berserah kepada Tuhan. Roh Kudus akan membawa saudara untuk berintimasi. Tinggalkan segala problem masalah Anda. Fokuskan Anda kepada Kristus. Dia akan membebaskan saudara. Di dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memanifestasikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan online. Semua pada saat kami menyembah Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawa sukacita, hadirat-Mu yang memberikan kebebasan, hadirat-Mu yang membawa kami mengalami terobosan. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di minggu pertama di tahun 2025. Engkau adalah Tuhan yang bertata atas hidup kami, Tuhan yang berkarya atas segala apa yang kami lakukan, karena Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, syukur. Terima kasih atas hadirat-Mu. Saudara, masih dalam hadirat Tuhan, mari kita persiapkan untuk melakukan perjamuan kudus di minggu pertama di tahun 2025 ini. Saudara, ini adalah minggu pertama di tahun 2025. Kita akan mengambil perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus ini dilakukan untuk jemaat. Nah saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya akan membacakan ayat ini kepada kita semua. Di buku 1 Korintus 11 ayat 28 dan 29 mengatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, saudara, bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah kesempatan saudara supaya saudara memberikan hati saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga saudara bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Amin saudara. Nah saudara, saatnya kita, karena waktu mengambil perjamuan kudus ini, kita mengingat Kristus. Kita mengingat Kristus, makanya ini ditujukan kepada jemaat Kristus. Amin saudara. Haleluya. Mari kita angkat roti ini saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas roti yang merupakan tubuh-Mu yang diserahkan kepada kami. Nah saudara, saat kita mengingat kembali Kristus dalam hidup kita, saatnya semua daripada jemaat maupun yang online, saudara ucapkan syukur apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama tahun 2024. Dan look forward, menyambut 2025 dengan pengucapan syukur. Karena Kristus yang telah mati di kayu salib, Dia bangkit memberikan kehidupan yang kekal.
Ayo saudara, semua saudara ucapkan syukur. Oh, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menggerakkan hati kami untuk mengabarkan Injil. Terima kasih Tuhan atas jiwa-jiwa yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap murid-murid-Mu Tuhan yang kami bina supaya mereka menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus yang senantiasa bersama-sama dengan kami, yang selalu membantu kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menyadarkan kami. Terima kasih atas segala perbuatan ajaib-Mu dalam kehidupan kami di 2024. Dan kami percaya Tuhan, di 2025 kami akan mengalami lebih lagi kebaikan Tuhan. Dan Kau akan pakai kami, setiap daripada kami, untuk menjadi alat-Mu sebagai terangnya dunia. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita makan bersama-sama. Angkat cawan ini saudara, inilah anggur yang merupakan darah Kristus. Darah yang tak bercacat celah. Nah saudara, pengucapan syukur saudara dimeteraikan dengan darah Yesus. Dimeteraikan dengan darah Yesus sebagai perjanjian yang baru. Dan saudara telah dibenarkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa atas darah yang tak bercacat celah. Darah yang telah dicurahkan untuk keselamatan kami. Kami yang terbuang menjadi orang yang terpilih. Kami yang mati peroleh kehidupan yang kekal. Bahkan dengan darah-Mu Tuhan, kami yang sakit disembuhkan. Karena kami tahu Tuhan Yesus dengan bilur-bilurnya kami telah sembuh. Terima kasih Bapa atas darah yang tak bercacat celah ini. Mari saudara kita minum bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Karena di minggu pertama ini, di tahun 2025, kami sebagai gereja, baik yang ada di sini maupun yang menyaksikan online, kami semua mengambil bagian di dalam perjamuan kudus untuk mengingat kembali apa yang Kau sudah kerjakan untuk kami, keluarga kami, kersal kami, gereja kami, dan kami bisa melihat Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami tak berkesudahan. Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kiri kanan kepada, katakan Happy New Year. Happy New Year. Dari setengah 12 sampai jam 12 siang. Selamat datang, selamat berbakti bagi saudara yang ada di ruangan ini maupun yang online. Ini adalah sekali lagi selamat tahun baru bagi semua saudara kita yang berjemaat di sini. Baik yang pertama kali datang maupun yang kedua kali, yang ketiga kali. Saya melihat Ruben, Koko daripada Handi, welcome. Luar biasa sekali kesaksiannya, saya mendengar, amin, puji Tuhan. Nah saudara, sebelum kita memberi yang terbaik, berapa banyak di antara saudara yang waktu drive, saudara melihat warna kuning? Saudara, tahun lalu gak ada saudara. Tahun ini saudara lihat, udah berdiri ya saudara. Nah waktu Anda masuk, saudara melihat apa? 2 parking lot. Jadi saudara gak usah takut lagi kita kekurangan parking lot. Amin. Semuanya itu beautiful. Katakan beautiful. Luar biasa sekali. Kita semua excited dengan apa yang sedang Tuhan lakukan di training center ini. Bahkan saudara,
Saya mau memberikan update mengenai capital campaign-nya sini saudara. Luar biasa sekali saudara. Akhir November 2024, dana yang terkumpul untuk pembangunan training center ini saudara sebanyak 987.967 dolar. Bukannya rupiah loh saudara, dolar. Kalau digenapkan ya saudara, katanya kalau digenapkan itu 1 juta dolar. Oh luar biasa sekali ya saudara ya. Ini semua berkat kerjasama kita sebagai jemaat untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kami untuk our next generation, untuk saudara semua. Dan saudara semua juga udah pernah masuk ya waktu writing on the word ya, supaya saudara bisa melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Nah saudara, kalau kita percentage ya dari jumlah 1.75 million, 1,75 juta yang merupakan janji iman dari setiap jemaat, itu persentasinya 56,46%. Nah saudara, kalau matematik nih saudara ya, kalau kita lihat dari 3 tahun komitmen, itu sebenarnya cuma bisa terkumpul 39.39%. Ternyata kita melebihi apa yang seharusnya terkumpul saudara, lebihnya itu 20.13%, 13% saudara. Berarti apa saudara? The kingdom of God is advancing, amen. Oh luar biasa sekali. Dan saya percaya saudara, saya seringkali kita akan ngikut Pastor Paul kan udah bertahun-tahun ya. Dan saya melihat, saya pernah ngomong, Pastor kadang-kadang saya cuma mau mengikuti iman terus nih. Iman, karena the history ya, sejarah dari gereja kita berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Pastor Paul berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan lengkapkan, kumpulkan dananya. Nanti pasti free and clear. Amen. Nah saudara, kalau saudara ingin tahu lebih lanjut mengenai update daripada gereja kami ini, saudara bisa ada QR code saudara. Ini tipikal orang anak-anak muda nih saudara, mungkin nggak ngerti QR code, saudara bisa hubungin Carousel Leader atau saya supaya saudara bisa tahu apa yang sedang dikerjakan di dalam training center. Amin saudara. Nah saudara, kita mau membawakan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada saya mau bawakan kepada saudara. Coba kita lihat di buku Maliaki 3 ayat 10 mengatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang mau saya highlightin ialah bawalah persembahan saudara ke rumah Tuhan. Ayo katakan, ke rumah Tuhan. Nah saudara, saya mau mengajak saudara, atau saya mau memacu saudara, ini saudara, persembahan buah sulung. Di buku Imamat 23 ayat 10 mengatakan demikian saudara. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaian kepada imam. Nah saudara, hasil pertama itu adalah buah sulung. Nah saudara, buah sulung itu, ini begini saudara, Allah memanggil umatnya untuk membawa hasil pertama buah sulung dari panen mereka sebagai persembahan kepadanya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan ketaatan dan penghormatan orang Israel kepada Allah.
Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa mereka mempercayai Allah untuk menyediakan cukup hasil panen bagi keluarga mereka. Jadi saudara, waktu kita membawakan persembahan buah sulung kita di luar dari persepuluhan ya saudara ya. Saudara mempercayakan Allah dengan keuangan saudara. Sehingga Allah Tuhan saudara akan memberikan kecukupan yang berkeluberan. Sehingga saudara bisa juga menanam di tanah yang subur. Pemberian seed ya saudara, seperti saudara memberikan untuk training center, saudara memberikan menanam benih di tanah yang subur. Karena training center mempunyai purpose and vision untuk jemaat, not only jemaat, bagi orang-orang di sekitar kita juga. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada kami. Engkau menamakan dirimu Jehovah Jireh. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami melalui kekayaan dan kemuliaan. Hari ini Tuhan, kami mau membawakan persembahan kami Tuhan. Persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan training center Tuhan. Kami bawakan dengan hati yang bersukacita. Di awal tahun ini Tuhan, biar awal yang kami kerjakan adalah memberi kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa kami Tuhan. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menyediakan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka kalau saudara ingin memberikan melalui cek apa segala. Kalau saudara mau melakukan online, saudara bisa melihat di layar. Bagi saudara yang menyaksikan online bisa melihat layar ya saudara. Nah saudara, mari kita saksikan pengumuman di layar. Welcome this new season with this kind of anticipation, with the right spirit, with the right attitude, not only preparing the natural part that we spend so many times, so many hours, but we ignore the most important part, to prepare our attitude and to prepare our hearts. Because you know what? We always face impossibility. But as we become a worshiper, this verse can flow in your life. He is able.
That building is only an excuse for you to get trained, to fill it with people who are going to get trained, educated, empowered to be the next leaders of nations around the world, because you sacrificed to build a center called Training Center. Good morning, City Blessing Church. When you woke up this morning, just know that you are in a whole different year. Happy New Year again to all of you. We are so glad you are here this morning, coming to church on the very first Sunday of 2025. And if this is your very first time here, we want to give you a special welcome. My name is Garrett, and I'm here to bring you today's Sunday announcements. Now, with the fresh new year, a lot is to come. College gathering, youth gatherings, prayer gatherings, and carousel will be back in the upcoming weeks. Now, specifically, O2 Generation, our youth ministry, will be back on Friday, January 31st at 7 p.m. And if you are part of a carousel or want to join weekly gatherings for prayer and Bible discussion, check with your carousel leaders on when you are coming back. If you are new, visit cityblessing.org/connect. And next, we have Rich Wisely with an awesome building update. Good morning and Happy New Year, City Blessing Church. Rich Wisely, your project supervisor, here with a training center update. You know, while most places and companies and businesses slow down over the holidays, not so here at the training center. Over the last several weeks, while you were exchanging gifts, Don and I have been working with our crews to get the roof sealed, the mechanical units up and installed on the roof, our electrical work done, our plumbing work done, and passed all through rough inspections. We've actually started sheathing the outside of the building, insulating the interior side of the exterior walls, and we've even started to put up some interior drywall. That is a lot to get done and required a tremendous amount of coordination over the past few weeks from all the various crews. And we're so thankful to each and every one of them. Things have been harmonious and peaceful, and we want to thank you for your prayers for that. Couldn't have been a better Christmas. You know, as we start off the new year, I had an opportunity to think back over everything that we have accomplished over the last 18 months. Can you believe 18 months I have been here full time? Oh my goodness. But it all started with putting piers underneath the old sanctuary to keep it from sliding down the hillside. Then we dug halfway to China and rebuilt this entire pad back up. We moved the transformer across the street, dug a trench about the size of the Grand Canyon, remember that? And then we poured the foundation and we built the great walls of walnut to hold all this together. It was in August that we actually started framing this thing. So in 5 short months, here we are. Can you even believe it? It may seem like it took 1,000 years to get us here, but we are really over the 50% point here, and we're looking forward to April, May, having this building completed and ready for you to occupy. It reminded me of a passage that I had the opportunity to share with a few pastors in India over the Christmas break. Don and I were on a Zoom call, and I was asked to share a little bit about everything that God did to bring our salvation to come about at the time that it did. And it reminded me of a passage in Galatians chapter 4 where Paul writes, "When the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons and daughters." Folks, that passage right there is talking about the thousands of years of preparation and coordination that God set into motion to bring Jesus, the first advent, to bring Him into our world so that His grace and Spirit could be dispensed and we could benefit from that work and that salvation that He promised us. You know, the training center, it's taken a little bit longer than we thought, but it's a beautiful building. And you know what I look forward to? I look forward to the day this is all sealed up and children and pastors from other countries and around the area all come together and we could talk about God's Word in this wonderful, beautiful facility He's provided. As always, City Blessing Church, thank you for your prayers and your encouragement. It's been an awesome 18 months. I look forward to seeing you. Hopefully I'm out by summer, but
Keep praying, and we'll update you again in a few weeks. God bless. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. More updates and events are to be given next Sunday, like the upcoming relationship weekend. Look forward, and let's get our hearts ready to hear the word of God this morning. Thank you, Harry. Saudara, kalau melihat laporan atau update dari training center kita, Anda pasti ingat tahun lalu itu kita selama kira-kira 9 bulan. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak membangun ke atas, tapi membangunnya ke bawah, saudara. Menggali terus. Dan itu makan waktu dan makan biaya yang sangat banyak. Dan saya belajar bahwa kalau kita mau membangun ke atas, makin tinggi kita mau bangun ke atas, makin turun kita harus membangun fondasinya. Amin, saudara. Jadi saya percaya, saudara, apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, nggak ada satu orang yang bisa lakukan sendiri. Kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, saudara, saya sudah mengucap syukur pada Tuhan, berulang kali berterima kasih sama Tuhan. Dan saya hari ini sekali lagi mau mengucapkan terima kasih untuk semua saudara, semua Anda yang mengambil bagian, semua saudara yang sudah melayani, yang sudah komitmen, sudah berkorban, sudah berdoa, sudah ambil bagian dari segala macam pelayanan yang berbeda-beda. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Tuhan berkati saudara. Dan kalau saudara lihat tahun 2024, cukup banyak apa yang kita lakukan, saudara. Waktu Anda melihat dari video tadi, tahun 2024 itu adalah saat yang baik untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih, kita bermegah di dalam Tuhan. Amin, saudara. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita bermegah pada Tuhan, kita mengucap syukur, kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai. Ayo saudara, jangan diam aja saudara. Oh, Tuhan banyak melakukan perkara yang besar. Terus saudara, biar ada terobosan. Jangan jadi kebiasaan hanya sebentar aja, tapi terus mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur tahun 2024. Yes. Untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Untuk kesehatan, untuk teman, untuk gereja, untuk carousel, untuk keuangan, untuk dana, untuk semua teman-teman yang Tuhan berikan. Come on, saudara. Yes. Kita bisa bernapas itu kita juga mengucap syukur sama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau bicara kepada kami lagi ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tahun yang baru. Kami mengucap syukur tahun 2024 dan kami percaya, kami mengharapkan dan kami tahu bahwa Engkau akan melakukan perkara yang besar tahun 2025. Tuhan, apa yang selama ini menjadi halangan bagi kami, apa yang tantangan yang kami hadapi, kami berdoa ya Tuhan, Engkau angkat kami, Engkau pulihkan kami, dan supaya Engkau bicara kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hurabayata sakaya dada baratasana. Hirabayata sikiyata sakaya dada baratasakiyada. Jesus. Kurabaya, biar hari ini ada terobosan. Biar hari ini ada breakthrough. Biar hari ini apa yang tadinya kami nggak mengerti, kami bisa mengerti. Biar hari ini apa yang tertutup Engkau buka. Biar hari ini ada pewahyuan ilahi. Biar hari ini kami mendapat penyingkapan yang baru. Biar hari ini kami bisa melihat apa yang kami tidak bisa melihat sebelumnya. Biar hari ini ya Tuhan Engkau bicara kepada kami mengenai visi ilahi buat kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus, biar hari ini ya Tuhan, kami bukan hanya mendengarkan khotbah, tapi kami mendapatkan khotbah yang profetik untuk mempersiapkan kami mulai dari minggu ini dan seterusnya ya Tuhan. Kami mendapat pesan dari Engkau, pesan yang profetik, dan biar kami mendengar, kami mengerti, kami menerima, kami mengalami. Siapa sini yang mau mengalami? Saudara bukan hanya tahu, tapi Anda mengalami. Itu doa saya, saudara. Doa saya untuk semua Anda di sini, untuk semua Anda yang hadir maupun Anda yang join online. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Roh Kudus, kuyadada bayato suurabayatasi. Tuhan, Kau bicara kepada setiap pribadi. Kau bicara kepada masing-masing kami, supaya kami mengerti, mendapat pencerahan ilahi. Mata hati kami menjadi terang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan mulai dengan menyatakan ini kepada Anda bahwa setiap kali Anda membaca firman, setiap kali Anda mendengarkan khotbah, setiap kali Anda datang ke gereja, bahkan setiap kali Anda baca ayat-ayat Alkitab, kalau Anda tidak mendapat pewahyuan dari Tuhan, itu Anda nggak bisa mengerti. Anda nggak bisa mengerti, apalagi Anda akan mengalami. Bagaimana bisa mengalami kalau Anda nggak ngerti? Jadi pertama-tama Anda perlu mengerti. Untuk bisa mengerti Anda perlu pewahyuan. Katakan pewahyuan. Pewahyuan ilahi. Pewahyuan itu bukan tiba-tiba Anda mendapat ide, bukan. Pewahyuan itu bukan hanya sekedar Anda tiba-tiba dapat satu pikiran, satu pendapat, bukan. Pewahyuan itu bukan juga Anda dengar dari orang lain, dengar dari artikel, dari news, bukan saudara. Tapi pewahyuan itu sumbernya dari Tuhan. Anda tiba-tiba bisa dihidupkan, Anda bisa mengerti dan Anda bisa mengalaminya. Seberapa jauh Anda mengalami, tergantung seberapa banyak Anda terima. Anda bisa menerima kalau Anda pertama-tama mengerti dulu. Waktu Anda mengerti, Anda bisa menerima. Dan waktu Anda terima, Anda bisa ngalamin. Banyak orang datang ke gereja nggak ngalamin, saudara. Saya berdoa supaya Anda dapat pewahyuan. Pewahyuan disingkapkan. Karena banyak dari kita ini datang dengan, apalagi tahun baru begini ya saudara, banyak orang yang senang, tapi banyak orang juga yang kecapean, saudara. Banyak orang yang kecapean dari bulan lalu atau minggu yang lalu. Dan ada orang yang sudah kehilangan visinya, sehingga tahun ini saya percaya ini adalah waktunya untuk kita semua bukan hanya merayakan tahun yang baru, tapi ini adalah waktunya kita untuk rise and build. Amin saudara, rise and build. Katakan rise and build. Di mana kita bangkit dan kita membangun, kita rise and build. Ini adalah tema kita tahun 2025, rise and build, rise and build. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan hanya build, membangun training center, bukan, tapi membangun diri kita sendiri. Amin. Kita membangun diri kita sendiri. Saya sudah katakan berulang kali, ya betul kita lagi membangun training center, ya betul kita lagi membangun sebuah bangunan, tapi Tuhan memakai bangunan itu untuk membangun kita, untuk membangun saya, untuk membangun saya. Siapa di sini yang mau dibangun? Kalau Anda mau maju, Anda perlu dibangun. Dan dari ayat yang kita dapatkan untuk tema tahun 2025 ini, saudara, itu diambil dari Nehemia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Itu dikatakan begini dalam bahasa Inggrisnya, "The God of heaven himself will prosper us, therefore we his servants will arise and build."
Dan ini adalah satu pernyataan yang sangat luar biasa dari Nehemia waktu dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, waktu dia mendapat visi dari Tuhan, for the God of heaven himself will prosper. Katakan prosper. Akan membuat Anda berhasil, akan membuat Anda berkelimpahan, akan membuat Anda beruntung. Are you okay? Oh, kelihatannya seperti orang sakit gigi. Saya mau Anda menerima ya, singkirkan semua segala keletihan. Amin. Ayo kita bangkit berdiri lagi. Kita bangkit berdiri. Singkirkan segala keletihan. Singkirkan segala kengantukan. Di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus. Saya singkirkan segala keletihan. Segala kengantukan. Segala stres. Segala tantangan. Di dalam nama Yesus. Ada terobosan. Saat ini aku siap mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menerima firman Tuhan, mengalami firman Tuhan. Dalam nama Yesus. That's a lot better. Silakan duduk. Oh, haleluya, saudara. Kita cuma punya 52 minggu dalam satu tahun. Saya nggak mau satu Sunday pun Anda miss. Amin. Jadi sekali lagi saya katakan, the God of heaven himself will prosper us. Dia yang akan membuat Anda berhasil. Dia akan membuat Anda beruntung. Dia akan membuka jalan-jalan yang tadinya tertutup, Tuhan akan buka. Dan firman Tuhan katakan, kalau Tuhan yang buka, nggak ada satu orang pun yang bisa tutup, saudara. Dan bulan ini kita akan fokus di dalam satu topik yang topiknya adalah pursuing your dream. Anda mengejar impian saudara, mengejar impian saudara, mengejar impian saudara. Saya waktu membaca firman di dalam Mazmur pasal 126, saya melihat bahwa ternyata di sini ada orang yang perlu dipulihkan. Ada orang yang waktu mengalami pemulihan, itu Anda akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Tiba-tiba Anda itu sepertinya hal-hal yang tadinya unreal, katakan unreal, menjadi real. Hal-hal yang tadinya nggak nyata menjadi nyata. Ini yang saya mau dasarkan, saya mau alasi dengan Mazmur pasal yang ke-26. Saya mengajak saudara untuk baca di rumah, baca lagi saudara. Karena ada orang-orang yang saat ini, bahkan Anda yang mendengarkan apa yang saya sedang khotbahkan saat ini, ada saudara-saudara di sini yang perlu dipulihkan dari macam-macam tantangan, macam-macam penyakit, macam-macam stres, macam-macam frustrasi, dan Tuhan akan pulihkan saudara. Dan waktu Tuhan pulihkan saudara, tiba-tiba Anda itu seperti orang yang bermimpi. Wah, luar biasa sekali. Dan pada saat itu firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang lain, bahkan bangsa-bangsa lain mengatakan Tuhan melakukan perkara yang besar kepada Anda. Senang apa enggak saudara? Jadi orang, bukan hanya Anda aja yang senang, tapi orang lain melihat Anda senang, mereka itu akan memuliakan Tuhan. Mereka itu akan melihat, kok bisa begini ya? Saya tahu dia ini mengalami tantangan, saya tahu dia ini mengalami problem ini dan itu, macam-macam saudara. Tapi waktu Anda dipulihkan Tuhan, orang lain itu bisa melihat Anda bahwa Anda itu orang yang diberkati Tuhan, orang yang dijagai oleh Tuhan. Dan Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar kepada Anda. Senang apa enggak saudara? Ini luar biasa sekali. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita akan bersuka cita. Saudara, kita akan bersuka cita. Pulihkan keadaan kami, keberuntungan kami, ya Tuhan. Dan pada saat itu, saudara, dalam bahasa Inggrisnya kita bersuka cita, mulut kita itu akan penuh dengan laughter. Mulut kita itu akan penuh dengan tertawa. Mulut kita akan penuh dengan tertawa, saudara. Saudara, ini adalah satu hal yang sangat penting, saudara. Jangan sampai Anda dikelabui, ditipu, atau ditenggelamkan dengan masalah sehingga Anda nggak bisa ketawa lagi, saudara. Karena apa? Karena kenyataannya memang sukar sih ya. Kenyataannya sukar, facts, katakan facts.
kenyataannya ya, facts, kenyataannya itu sukar. Tapi saudara, saya belajar bahwa Tuhan melakukan perkara yang besar. Kalau Tuhan memberikan mimpi kepada Anda yang besar, maka facts atau kenyataan itu nggak jadi masalah. Karena Anda sudah bisa melihat gambaran besarnya. Anda sudah melihat visi yang besarnya. Jadi Anda akan bisa tertawa. Walaupun rasanya nggak enak, saudara, Anda bisa tertawa. Kalau saudara, ini adalah hal yang sangat sederhana, saudara. Kalau Anda terus tenggelam di dalam suasana yang membuat Anda itu stres terus dan enggak mau memerintahkan dirimu untuk tertawa, maka kekuatanmu akan hilang. Itu sebabnya ada orang-orang Kristen yang letoy. Tahu saudara, yang lemah saudara, karena nggak bisa tertawa. Karena firman Tuhan mengatakan sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Iblis mau mencuri sukacita Anda. Tahun ini mulai dari minggu yang pertama, saya mau Anda mulai dengan firman Tuhan yang melengkapi Anda. Start the year right. Anda mulai dengan yang benar, saudara. Yang benar, saudara. Dan saya melihat di sini, Tuhan berkata di Mazmur 126, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, saya katakan ini adalah pesan khotbah yang profetik. Karena saya tahu ada saudara-saudara sini yang sudah mencucurkan air mata. Anda rasanya susah, Anda waktu berdoa rasanya belum dijawab. Anda waktu mengalami hal-hal tertentu nggak ada orang yang bisa tahu Anda atau mengerti Anda. Tapi Anda tetap setia. Tapi Anda tetap melayani, tapi Anda tetap melekat kepada Tuhan. Lagu yang tadi dikatakan, satu hal yang aku minta. Katakan satu hal. Lagi katakan satu hal. Satu hal yang aku minta kepada Tuhan, yaitu supaya aku bisa diam di dalam bait-Mu seumur hidupku. Yang bicara itu adalah Daud, saudara. Daud itu adalah raja yang luar biasa, raja yang bisa, dia kalau mau minta apapun bisa dapat, saudara. Tapi yang dia minta cuma satu, katakan cuma satu. Coba acungkan jari saudara, cuma satu. Cuma satu, saudara, dia sudah jadi raja, yang dia minta cuma satu, supaya aku bisa berdiam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Jadi banyak orang yang permintaannya macam-macam, saudara. Permintaannya macam-macam. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang yang cari semuanya itu enggak cari Tuhan. Sekali lagi saya kutip ya, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Are you with me? Nah, banyak orang yang cari yang semuanya ini, dan nggak cari Tuhan, dan karena fokusnya cari yang semuanya ini, belum tentu juga dapat. Dapatnya bisa stres, dapatnya bisa salah paham, bisa ada kepahitan, bisa ada kemarahan. Tapi kalau Anda cari dulu kerajaan Tuhan, minggu yang pertama tahun 2025, cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Anda. Dan saya akan cerita kepada Anda apa yang firman Tuhan katakan melalui seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini, yang Anda akan lihat nanti ya, saudara. Dan bagaimana Tuhan memberikan mimpi kepada dia, dan bagaimana Tuhan pakai dia dan memulihkan bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, bahkan satu bangsa, bahkan bangsa-bangsa lain. Dan topik saya hari ini ialah Dream and its Significance. Mimpi dan maknanya. Mimpi dan maknanya. Saudara, semua kita pernah merasakan lah bagaimana ya kalau Anda dapat mimpi, lalu waktu Anda cerita sama orang lain nggak bisa sukacita sama-sama Anda. Pernah nggak ngalamin begitu? Anda dapat mimpi, oh mau begini, orang lain nggak bisa celebrate bersama-sama dengan Anda, karena mereka itu sebetulnya nggak ngerti bahwa mereka itu termasuk di dalam impian Anda. Nanti saya akan jelaskan, saudara.
Dan saya belajar bahwa seringkali saudara dan saya enggak sadar bahwa karena kita kurang dewasa, kita belum bisa mengerti sepenuhnya impian yang Tuhan berikan kepada kita itu maksudnya apa ya? Seringkali kita nggak ngerti, saudara. Karena sesungguhnya ujung-ujungnya, akhirnya, goalnya, ultimately, saudara, tujuan utama daripada Tuhan memberikan mimpi itu ialah supaya kita lebih mengasihi Dia. Dan supaya kita lebih bisa mengasihi satu sama lain. Are you with me? Dan kita bisa lebih berkorban, hidup berani berkorban untuk impian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan seringkali saudara, itu kita mimpinya cuma mikirin buat kita sendiri aja. Terlalu cetek. Terlalu dangkal. Mikirnya cuma buat kita aja. Bahasa Inggrisnya itu WIIFM, what's in it for me? Buat saya ini apa ya? Untuk saya ini apa kira-kira ya? Dan kalau kita nggak sadar, saudara, maka Tuhan akan membawa kita, I hope you catch this. Tuhan akan membawa kita untuk melewati hal-hal yang kita nggak suka. Bisa-bisa penderitaan, saudara. Bisa-bisa kita mengalami tantangan yang nggak bisa dibayangkan, saudara. Supaya kita ini bisa berada di satu tempat di mana kita mau memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan pada saat kita mencapai level yang demikian, maka Anda akan mengalami impian Anda digenapi. Dan waktu impian Anda digenapi, ternyata impian Anda itu bukan cuma buat Anda. Ternyata buat orang-orang lain juga. Are you still with me? Jadi ternyata impian yang Tuhan berikan itu lebih besar dari Anda. Impian yang Tuhan berikan itu enggak biasa-biasa aja, saudara. Impian yang Tuhan berikan itu selalu sangat besar. Bahkan lebih besar dari Anda. Kalau saya katakan mengenai mimpi, saudara, itu bukan mimpi yang sekedar, ada banyak mimpi yang nggak ada artinya. Siapa di sini yang suka bermimpi? Nggak banyak, cuma satu orang. Yang lain nggak tidur kali. Kalau nggak tidur, jangan tidur di gereja. Halo. Oke, siapa yang di sini yang bermimpi? Oke, tanya aja, saudara. Berapa banyak saudara yang waktu mimpi bangun lupa? Saya juga ada yang begitu juga, saudara. Tapi saya itu sering sekali bermimpi, kalau saya bisa cerita diri saya. Tapi nggak semua mimpi saya itu dari Tuhan. Karena nggak ada maknanya. Nggak ada maknanya. Waktu mimpi itu dari Tuhan, maka luar biasa sekali maknanya. Salah satu mimpi yang saya dapat tahun 98, itu memberikan dampak bagi Indonesia dan negara-negara lainnya. Karena pada saat itu saya mendapat mimpi, Tuhan berikan satu perintah kepada saya untuk melakukan 5 hal. Yaitu apa? Food distribution, food security, health project, education, and job creation. Itu bukan sembarang mimpi, saudara. Yang pertama, food distribution, bagi-bagikan makanan, menolong orang yang kekurangan. Yang kedua, bagaimana kita bisa ada food security. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melengkapi pendidikan dan kesehatan dan juga lapangan pekerjaan. Saya tuliskan semuanya itu, sudah. Saya tahu itu bukan sekedar sembarang mimpi, tapi dari Tuhan.
Nah, waktu saya menjalani, itu banyak sekali tantangannya. Nggak langsung bisa mengalami seperti yang kalau kita sudah cerita sekarang sudah luar biasa, saudara. Tapi waktu-waktu itu banyak yang kita nggak ngerti. Dalam hidup saudara, banyak yang Anda juga nggak ngerti. Bahkan ada saudara yang nggak tahu mimpi saudara selama hidup ini tujuannya buat apa sih. Bulan lalu topik kita apa, saudara? Living on purpose. Supaya kita ini hidup ada tujuannya. Ada orang yang kalau Anda nggak tahu tujuannya apa, maka Anda akan terbawa atau terseret kepada apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda mau pergi dan Anda nggak tahu tujuannya, maka kemanapun Anda pergi ya akan sampailah di situ. Tapi kalau Anda tahu Anda mau misalnya ke San Francisco, Anda tahu ada tujuannya. Are you with me? Kalau nggak ada tujuannya, ya kemana aja sih sampai aja, saudara. Mau kemana? Nggak tahu, saudara. Nah, saya akan bacakan saudara satu cerita yang saya percaya nggak asing bagi kebanyakan kita. Tapi waktu saya baca cerita ini luar biasa. Firman Tuhan singkapkan hal-hal yang saya nggak ngerti sebelumnya. Yang tadinya saya nggak mendapat pewahyuan. Saya berdoa hari ini Anda mendapat pewahyuan. Are you ready? Oke. Di dalam buku Kejadian pasal 37, di situ ada cerita seorang yang bernama Yusuf. Dan ini ceritanya, sejarahnya kira-kira begini, saudara. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Israel itu adalah papanya Yusuf. Namanya tadinya Yakub. Kemudian setelah dia bergumul dengan Tuhan, namanya jadi Israel. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dalam bahasa Inggrisnya, Anda bisa melihat di sini, coba Anda baca ayat ini aja berhenti sampai di sini ya. Ini adalah problem yang banyak dialami di keluarga saat ini. Mungkin Anda mengalami seperti ini. Anda mengalami seperti apa? Papa, mama Anda itu lebih mengalami your brother, your sister daripada Anda. Dan itu berarti ada disfungsi di dalam keluarga. Sehingga Anda merasa ada iri hati. Anda anak kelas 2. Anda nggak dianggap, si ini lebih pinter, si itu lebih ganteng, si ini lebih cantik, si ini lebih bisa cekatan, yang ini IQ-nya lebih tinggi, macam-macam, saudara. Jadi ternyata dari dulu itu ini adalah problem yang dialami oleh banyak keluarga saat ini juga. Are you with me? Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, Yakub ini orang kaya, saudara. Dia menyuruh membuat jubah, katakan jubah. Jubah dalam bahasa Inggrisnya itu coat, dalam bahasa Inggrisnya itu tunic, dalam bahasa Inggrisnya itu robe, jubah ya. Jadi jubah yang maha indah bagi dia. Jubah, katakan jubah. Jubah itu dari atas, dari leher di sini ya, itu sampai ke kaki, saudara. Itu namanya jubah. Bukan t-shirt, bukan sekedar baju, tapi jubah, coat, dibuatkan buat Yusuf. Dan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Coba saudara, mungkin ada saudara yang ngalamin seperti itu waktu Anda grow up. Atau Anda masih mengalami seperti itu saat ini. Hari ini saudara, saya berdoa supaya Anda dipulihkan. Supaya Anda bisa tertawa seperti tadi Mazmur 126. Are you with me? Supaya ada kesembuhan. Enggak lagi membawa masuk tahun baru ini, Anda membawa kepahitan, kekecewaan, frustrasi, macam-macam saudara. Dan bicara mengenai jubah, katakan jubah. Itu adalah covering. Bapaknya itu memberikan covering, dan coveringnya itu lengkap. Yusuf itu mendapat covering, mendapat jubah dari papanya Yakub, ya, covering. Saya berdoa supaya hari ini Anda mendapat covering dari Bapa Surgawi.
Bukan dari Yakub, tapi dari Yakub surgawi. Supaya Anda mendapat perlindungan. Dan perlindungannya itu lengkap, saudara. Lengkap sekali. Are you with me? Dan herannya, kita baca ayat yang berikutnya ya. Are you ready? Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Are you with me? Jadi waktu waktu mereka melihat Yusuf ini dapat jubah yang maha indah, mereka benci. Tapi perhatikan saudara, waktu dia mendapat covering, waktu dia mendapat jubah itu, setelah dia mendapat jubah itu dia dapat mimpi. Ada saudara di sini yang belum mendapat covering, saudara. Sehingga Anda nggak bisa bermimpi. Nah, waktu Anda bermimpi, itu ada orang yang nggak senang, ada orang yang iri. Mungkin dalam konteks ini, saudara sendiri. Ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ini ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi, tadinya sudah benci, makin benci. Are you with me? Yes. Jadi, saudara, waktu saudara dapat mimpi, itu akan ada kemungkinan orang yang iri sama saudara. Padahal Anda dapat mimpi itu bukan salahnya saudara. Hello? Oke? Dan di sini dikatakan, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Are you with me? Oke. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula. Tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kira-kira gimana hasilnya, saudara? Jubah bikin mereka iri, benci. Mimpi pertama, waduh begitu. Jadi kita ini berkas-berkasnya mesti nunduk kepada kamu ya, kamu berkuasa atas kami ya. Halo. Kamu berkuasa atas kami ya. Sebetulnya, I hope you catch this. Saudara-saudaranya itu tanpa mereka sadar, mereka tahu, mereka mengerti arti mimpi itu. Dan kalau Anda lihat, mimpinya ini 2 level. Yang pertama, yang berkas gandum, yang berhubungan dengan yang di tanah. Yang kedua, di langit. Yang pertama, earthly. Yang kedua, heavenly. Are you with me? Jadi, bagaimana kita perlu mengejar impian kita? Anda tahu bahwa waktu Yakub membuat jubah yang maha indah, itu dalam bahasa aslinya, itu sebetulnya ada artinya yang luar biasa. Jubah di situ itu bukan hanya maha indah, tapi all weather coat. Jadi jubah untuk segala musim. Jubah yang kalau udaranya panas, pakai itu bisa terasa nyaman. Kalau udara dingin, pakai jubah itu bisa terasa hangat. Kira-kira Bapak Surgawi ingin memberikan jubah apa kepada Anda? Saya percaya jubah yang all weather, all season.
Musim panas, musim kering, musim padang belantara. Musim hujan, musim kelimpahan, Tuhan juga lindungi Anda. Musim yang baru, musim semi, Anda juga diberkati dan Anda dilindungi Tuhan. Musim rontok, Anda juga dilindungi Tuhan. Jadi Tuhan memberikan covering kepada Anda. Jadi saya berdoa supaya kita ini bisa mengerti bahwa ternyata ini ada arti yang tersembunyi yang kita perlu menangkap ini di tahun yang baru. Amin, saudara. Nah, seringkali saudara, kita itu memulai mimpi yang kita dapat. Saya percaya semua saudara dapat mimpi ilahi. Kalau Anda berkata, saya belum. Jangan khawatir saudara. Anda tanya sama Tuhan, Tuhan akan berikan kepada Anda. Karena setiap kita, katakan setiap kita. Berarti termasuk Anda apa enggak? Termasuk kita semua itu ada tujuannya, ada purpose-nya. Bahkan ayat yang sudah sering kali kita kutip di sini, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku tahu segala rancangan-rancangan yang ada padaku. Jadi Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan. Are you with me? Oke. Jadi waktu Yeremia masa mudanya dapat mandat dari Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dia langsung kasih alasan. Oh, saya nggak bisa, saya masih terlalu muda, ini dan itu. Langsung Tuhan berbicara. Sebelum kamu ada di rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Jadi saya berdoa supaya Anda tangkap ini, bahwa ternyata sebelum Anda tahu pun bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan sudah tahu Anda dan Tuhan punya rencana buat setiap Anda. Bahkan sebelum Anda lahir, belum ada di rahim ibu, Tuhan sudah tahu. Are you with me? Tapi seringkali kita itu waktu mendapat mimpi yang dari Tuhan, sikap kita itu masih kurang dewasa. Sikapnya kurang dewasa, mikirnya cuma buat me, what's in it for me, semuanya ini untuk begini, nanti kalau udah usia sekian akan penghasilannya sekian, kalau udah usia sekian saya akan menikah, usia sekian punya anak, usia sekian pensiun, usia sekian meninggal. Itu yang dikhotbahkan oleh Pastor Dion berapa minggu yang lalu, betul? Masih ingat ya? Itu daftar orang-orang cuman usianya aja lalu mati. Lahir usianya berapa lalu mati. Saudara, nggak ada purpose-nya saudara. Tuhan mau supaya setiap Anda tahu Anda bisa live on purpose. Living on purpose. Amin saudara. Jadi waktu kita mengerti bahwa ternyata impian yang Tuhan berikan kepada Anda itu bukan hanya untuk Anda, jauh lebih besar. Katakan jauh lebih besar. Jauh lebih besar, bahkan sebetulnya mimpi yang Tuhan berikan kepada Anda itu saking besarnya bisa membantu orang lain. Oh, I hope you catch this. Itu sebabnya Anda perlu mengejar impian saudara. Mengejar impian saudara. Nah saudara, the enemy wants you to believe that your past determines your present. It's not true. Your future determines your present. Musuh atau iblis ya ingin Anda percaya bahwa masa lalu Anda menentukan masa kini Anda. Itu nggak benar saudara. Masa depan Anda menentukan masa kini Anda. Tahu saudara maksudnya? Seringkali banyak orang kalau Anda belajar mengenai psikologi, kebanyakan orang itu hidupnya dipengaruhi masa yang sekarang ini. Paling sedikit 70% itu dipengaruhi ini karena saya dulu waktu kecil begini, waktu sekolahnya begini, karena keluarganya begini, karena papa mama begini, karena lahir di kota ini, di kota itu, dan karena itu saya jadi begini nih. Saudara, kebanyakan kalau Anda belajar psikologi, orang itu pikirannya begitu. Tapi menurut firman Tuhan, kalau Anda tahu rencana Tuhan di masa yang akan datang, maka waktu Anda melihat visi yang Tuhan berikan kepada Anda bisa menghidupinya di masa yang sekarang.
Anda bisa mulai mempraktekkan supaya Anda tuh, ini kalau masa lalu di sini, di sebelah kiri saya, masa depan di sebelah kanan saya, supaya Anda itu hidupnya nggak ketarik-tarik di sini terus. Tarik di sini, baru maju selangkah, mundur 2 langkah. Enggak begitu, saudara. Tapi waktu Anda tahu masa depan Anda, are you still with me? Waktu Anda tahu rencana Tuhan buat Anda, maka Anda akan tertarik, akan ditarik, akan menuju, akan move forward ke arah masa depan Anda, sehingga biarpun Anda mengalami tantangan, penderitaan, kesulitan, pertanyaan, bahkan ada hal-hal yang Anda nggak ngerti kenapa Anda ngalamin apa yang Anda alami sekarang ini, Anda tetap move forward. Oh, haleluya. Anda tidak mengalami hal-hal yang saat ini Anda alami karena masa lalu Anda, tapi sebaliknya Anda mengalami hal-hal, Anda mengalami tantangan-tantangan yang Anda hadapi sekarang ini sebetulnya itu karena masa depan Anda. Tahukah Anda bahwa the bigger the devil you face, the bigger the future you have? Semakin besar iblis yang Anda hadapi, semakin besar pula masa depan yang Anda miliki. Justru saya belajar juga, waktu saya selidiki dalam Alkitab, semakin lama Anda menunggu janji Tuhan digenapi, tapi waktu Anda tetap setia kepada Tuhan, maka hasilnya itu jauh lebih besar. Abraham dapat mimpi, dapat firman, dapat mandat dari Tuhan, nunggu janjinya 25 tahun. Tapi hasilnya besarnya luar biasa. Ishak demikian juga. Yakub demikian juga. Yusuf yang kita lagi baca ceritanya demikian juga. Anda bisa baca Hana demikian juga. Nggak punya anak. Bahkan saya melihat orang-orang ini yang namanya saya sebutkan tadi, itu bertahun-tahun istri mereka itu mandul. Tahu mandul? Tidak berbuah. Ada saudara di sini yang nggak berbuah. Rasanya ya, sudah lakukan, sudah kerja keras. Oh, kok mandek ya? Oh, kok mandek ya? Kok mandek ya? Tetap percaya kepada janjinya Tuhan. Karena makin besar tantangannya, nantinya tuh makin besar upahnya, hasilnya. Come on now. Saudara, kira-kira iblis itu seneng gak sih kalau Anda berhasil? Oh, ada yang gak nangkep ini. Iblis seneng gak kalau Anda berhasil? Enggak, sama sekali enggak. Itu sebabnya, saudara, makin Anda mengalami tantangan. Itu seperti ketepel itu ya. Mungkin mundur sebentar, tapi waktu dilepas itu, melejit langsung. Luar biasa. Are you with me? Itu sebabnya 1 Korintus 16 ayat yang ke-9 mengatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Paulus mengatakan demikian. Paulus sendiri mengatakan demikian. Jadi ada tantangannya, saudara. Ada tantangannya. Dan saya belajar bahwa ternyata Tuhan itu menentukan batas-batas dan tempat tinggal. Sekali lagi, Tuhan menetapkan batas, boundaries, tempat tinggal, di mana Anda dilahirkan, di mana Anda dibesarkan, dari setiap suku, setiap ras, setiap keluarga, setiap bahasa. Dengarkan baik-baik. Tahukah Anda bahwa Anda berada di sini? Anda berada di sini, jangan pikir karena sekedar Anda pilih untuk ke sini. Oh, saya pilih nih mau ke Amerika, ya karena saya yang pilih. Bagaimana kalau Anda berpikir demikian? Ternyata Tuhan punya desain buat saya. Ternyata saya di Amerika, ternyata saya di kota ini, ternyata saya di bisnis ini, saat ini, ternyata saya di pekerjaan ini, saat ini, itu ternyata ada desainnya Tuhan.
Dengan kata lain, Anda lagi dibentuk sama Tuhan. Anda lagi dibentuk sama Tuhan. Ternyata kalau tadi saya sebutkan orang-orang yang namanya Abraham, Ishak, Yakub. Tahukah saudara kalau bicara mengenai tempat tinggal, tahukah bahwa Abraham tidak diizinkan pergi ke Mesir? Waktu ia pergi ke sana, dia ngalamin banyak masalah. Itu Abraham. Tahukah saudara bahwa Ishak ingin pergi ke Mesir, tapi Tuhan mencegah dia. Karena dia harus tetap tinggal di negeri itu. Dia harus tinggal di situ, saudara. Dia harus tinggal di negeri mana? Di Gerar. Dia harus tinggal di tempat orang Filistin. Mau ke Mesir, nggak boleh, dicegah sama Tuhan. Yakub, papanya Yusuf. Are you still with me? Yakub itu harus tinggal di negeri di mana dia pada saat itu tinggal, yaitu di Kanaan, karena dia harus menyelesaikan semuanya itu, semuanya dia nggak boleh pergi ke Mesir karena ada tantangan di Mesir. Ada orang-orang, Mesir itu adalah simbol atau lambang daripada dosa, saudara. Ada orang-orang yang sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir masih hidup dalam dirinya mereka. Abraham nggak boleh pergi ke Mesir. Ishak nggak boleh. Yakub suruh tinggal di Kanaan dulu. Tapi Tuhan mengirimkan seorang yang namanya Yusuf untuk pergi ke Mesir. Wow, jadi ternyata ada assignment dari Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa Mesir nggak bisa mempengaruhi Yusuf, tapi Yusuf bisa mentransformasi Mesir. Oh God, oh God. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia melalui 13 tahun penderitaan. Dia dijual, dia jadi budak. Dia difitnah. Dia dipenjara. Saudara, semuanya itu selama 13 tahun. 13 tahun dia bisa beruntung. Katakan beruntung. Dia bisa berhasil. Dia bisa prosper. Karena mimpinya tetap hidup. Ada saudara yang sekarang ini lagi digoncang. Karena mimpinya itu mau dicuri oleh iblis. Ada dream thieves. Ada pencuri-pencuri yang mau mencuri impian Anda. Yusuf tetap, mimpinya itu tetap hidup. Dan karena mimpinya itu tetap hidup, dia tetap berhasil. Dia dijual, dia difitnah, dia bekerja di sana, dia disenangi, dia dipercayai, dia dipenjara, kepala penjara senang sama dia. Halo? Jadi tetap bisa beruntung terus. Kenapa kok bisa begitu? Nanti kita lihat rahasianya. Mau tahu rahasianya? Tapi sementara 13 tahun, itu dia mengalami pembentukan dari Tuhan. Karena apa? Karena kenyataannya memang berat sih. Kita kan sering ngomong begini ya, ya iman sih iman pastor. Tapi kenyataannya, jujur, pernah ngalamin seperti itu? Kenyataannya nggak gitu lah pastor. Facts, katakan facts. Kata facts, kenyataan itu dalam bahasa Latinnya itu factum. Artinya itu adalah buatan. Atau man-made. It is made up. Made up. Tapi kalau dream originates from God. Jadi Anda
Saya sampaikan aja, terserah Anda mau lihat kenyataannya. Kalau kenyataannya memang begini sih. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, dunia yang banyak tantangannya. Dari buku Kejadian Anda bisa lihat, kenyataannya memang begitu. Hello? Jadi ternyata kalau mimpi itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah mimpi yang Tuhan berikan kepada Anda masih hidup saat ini? Karena ada saudara yang mengalami hal-hal yang rasanya mundur atau kemunduran, excuse me. Your setback is just a setup for the greatest comeback in your life. Kemunduranmu hanyalah persiapan untuk kebangkitan terhebat dalam hidupmu. Anda akan bangkit. Anda akan bangkit. Jadi Anda perlu pursue your dream. Dan untuk bisa mengejar impian saudara, Anda perlu, you have to grow into your dream. Anda harus tumbuh untuk mewujudkan impian Anda. Harus bertumbuh. Bukannya impian itu datang sendiri ke kita. Halo? Kita mesti bertumbuh ke sana. Saya lihat salah satu contoh daripada Yusuf. Yusuf waktu dia menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minuman, dia itu bilang begini, nanti kalau kamu sudah ngalamin ya, ingat aku. Dua-duanya terjadi, dua-duanya keluar, dua-duanya apa yang ditafsirkan oleh Yusuf terjadi, tapi yang satu mati, yang juru minum hidup, tapi lupa. Are you with me? Yusuf berkata, nanti ya kalau kamu sudah berhasil, ingat gue nih. Karena dia mikirnya masih, what's in it for me? 7 tahun lagi dia di penjara. Are you with me? Tapi waktu dia dipanggil oleh Firaun bilang, saya dengar kamu bisa menafsirkan mimpi ya. Dia bilang, sekali-kali bukan aku, tapi Tuhan. Oh, jadi ternyata we have to grow into our dream. Are you with me? I'm almost done. We have to realize that at the core of every dream God gives us, it's about loving God and loving those that God calls us to serve. Kita harus menyadari bahwa inti dari setiap mimpi yang Tuhan berikan kepada kita adalah tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi mereka yang Tuhan panggil untuk kita layani. Artinya apa? Artinya Yusuf itu harus melayani dan mengasihi Potifar. Artinya Yusuf itu harus melayani dan mengasihi kepala penjara. Artinya apa? Yusuf itu harus mengasihi, melayani, melakukan bagiannya, dan terus respect kepada Firaun. Dan artinya apa, saudara? Artinya ternyata Yusuf juga harus bisa melayani dan mengasihi saudara-saudaranya yang menjual dia. Kita mesti belajar mengasihi orang lain, melayani orang lain. Itu sebabnya Kejadian 50 ayat 20. Setelah Israel meninggal, Yakub meninggal ya, saudara-saudaranya itu takut karena dia punya kuasa ini. Yusuf punya kuasa. Mereka sujud seperti mimpi yang Yusuf dapat. Saudara-saudaranya ini minta maaf.
dan buat cerita lagi. Papa dulu pesan begini. Tapi Yusuf karena dia sudah bertumbuh dalam impiannya, dia bilang begini, kamu mereka-rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan sudah mereka-rekakannya untuk sesuatu yang baik dan untuk menyelamatkan satu bangsa. Oh, ternyata mimpinya itu bukan hanya sekedar untuk Yusuf. Music team, you can come forward. Ternyata kita perlu terus melayani dan mengasihi orang lain. Ternyata, saudara, Tuhan mau supaya kita sadar bahwa mimpi kita itu termasuk juga orang-orang lain. Termasuk saudara-saudara kita. Mulai dari rumah sendiri. Mulai dari teman-teman sendiri. Karena Anda berada di sini bukan sekedar pilihan Anda. Tapi adalah desain daripada Tuhan supaya Anda dibentuk. Kita semua dibentuk. Halo? Supaya Anda bisa mengalami mimpinya Tuhan. Bukan sekedar mimpinya kita, tapi mimpi Tuhan jadi mimpinya kita. Kita hidup dengan tujuan. Saya mau berdoa buat saudara. Saya tahu waktunya sudah lewat, saya mau Anda bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat Anda saat ini. Oh God, oh God. Saya mau Anda tangkap, Anda cerna lagi apa yang saya sampaikan di sini. Dan saya mau berdoa. Sebelum saya berdoa, saya mau Anda semua berdoa. Semua berdoa. Bangkitkan. Stir up your spirit right now, berdoa. Setiap saudara berdoa. Kirabayatasan dan baratasan. Tirabayatas, ayo saudara. Oh, forget about the time. Forget about the time. Saya mau Anda mengalami Tuhan. Saya mau Anda mengalami terobosan. Oh yes, jangan dibatasi oleh waktu, saudara. Oh rabayada barata saka hitisiada barata sanana. Oh God, oh God, oh God. Irabayada barata sanana. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh yes, aku berdoa supaya setiap impian anak-anakmu ini bangkit lagi ya Tuhan. Bangkit ya Tuhan. Oh rabayada pada Tuhan, Engkau pulihkan anak-anakmu, pulihkan keadaan mereka ya Tuhan, sehingga mereka waktu mengalami pemulihan seperti bermimpi, seperti unreal, but oh it is so real, oh God. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, penuhi mulut kami dengan tertawa, penuhi lidah kami dengan sorak-sorai. Oh rabayatasa namayatasa. Ayo saudara berdoa. Hari ini Tuhan akan pulihkan Anda. Tuhan akan pulihkan Anda. Tuhan akan membuat Anda bisa bersukacita lagi. Yes. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatanmu. Irabayara barata sandama. Saya akan terus berdoa, tapi saya ingin bertanya kepada saudara di sini, yang hadir di sini atau saudara yang join online. Ada nggak saudara di sini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana Anda bisa dipulihkan? Anda mulai dengan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan menyelamatkan Anda. Dia akan menyelamatkan keluargamu. Dia akan menyelamatkan pekerjaanmu, bisnismu. Dia akan menyelamatkan kesehatanmu. Dia akan menyelamatkan Anda. Ada di sini yang saat ini membuat komitmen untuk
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada saudara di sini. Apakah Anda saat ini, Anda tahu Anda sudah jauh dari Tuhan? Tahun 2024, Anda seenaknya aja. Anda cuek sama Tuhan. Dan hari ini Anda berkata, saya mau impian saya bangkit lagi. Saya mau recommit myself, memberikan hidup saya, diri saya, sekali lagi, recommit myself untuk Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Silahkan, silahkan. Yes, 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 yes. Jangan malu, jangan yes, yes, yes. Oh Tuhan Yesus, biar saat ini Tuhan kau lihat anak-anakmu. Tuhan, saudara yang mengangkat tangan, saya berdoa untuk semua Anda, biar api Roh Kudus menyala-nyala di hadapan Anda. Menyala-nyala, bukan hanya sekedar datang ke gereja, bukannya sekedar begini-begini aja. No. Anda berapi-api dalam Tuhan. Anda memberikan diri Anda kembali kepada Tuhan. Ayo saudara, ini adalah satu panggilan, ajakan untuk Anda mulai tahun yang baru ini. Anda mulai dengan benar. Oh rabayatas sakayana namanatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa, pulihkan keadaan umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan keberuntungan mereka. Pulihkan mereka supaya mereka prosper. Pulihkan, walaupun mereka ada di selama ini merasa seperti di padang belantara, in the wilderness. Anda kering, rasanya kering saudara. Banyak yang kering. Oh jiwanya kering, sukacitanya kering, keuangannya kering. Saudara, pilihan ada di tangan Anda sebetulnya. Tuhan gak pernah menutup surga. Tuhan gak pernah menutup surga. Yang menutup surga itu manusia sendiri. Oh saat ini Tuhan, waktu kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan ampuni, Tuhan akan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara terima ini saudara. Terima ini. Hidup gak gampang saudara. Semua orang Kristen atau gak Kristen ngalamin tantangan yang sama. Saudara, bedanya ialah waktu Anda hidup di dalam jalannya Tuhan, Anda akan mendapat pemulihan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang selama ini terus menangis sambil menabur benih, mereka pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Harvest tuaian yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini. Oh yes, hari ini. Right now. Yes. Saudara doa, ikuti saya saat ini. Kalau Anda mau, nggak mau, terserah. I just want to offer this prayer to you. Tuhan Yesus, doakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, inilah aku. Aku buka hati, aku mengerti firman-Mu. Karena aku mendapatkan pewahyuan dan aku terima firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, Engkau pulihkan keadaanku. Biar impianku terjadi. Biar aku bisa bertumbuh sesuai dengan impian yang Kau berikan kepadaku. Pulihkan aku. Buat aku beruntung. Buat aku sehat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini aku mengerti bahwa aku harus mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadaku. Bless your people God. Berkati umat-Mu ya Tuhan.
Berkati ya Tuhan. Nangkep visi, bahwa visi ini bukan hanya untuk pribadi, tapi kami bersama-sama arise and build. Arise and build. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Amin.